Difraksi adalah efek interferensi yang terjadi karena adanya lebih dari dua sumber yang berinteraksi. Kenapa difraksi? Karena difraksi ini dapat menghasilkan intensitas radiasi elektromagnetik yang sangat besar, jauh melebihi interferensi biasa. Intensitas yang didapat dari sejumlah N sumber sejenis yang berinterferensi sesuai dengan persamaan 30.3. Setelah kita memplotting grafik intensitas versus fase, beda fase antar sumber, ternyata didapat grafik seperti di gambar 30 strip 2. Di dalam gambar terlihat jelas bahwa pada satu arah terdapat pancaran intensitas gelombang elektromagnetik yang sangat besar, sebesar N kuadrat dari intensitas satu sumber, dan diikuti dengan terang-terang lain di arah lain sekitarnya yang intensitasnya sangat kecil, yaitu hanya kurang dari 5% dari intensitas satu sumber. Pertanyaan lain muncul, bagaimana kita mengetahui gelap pada arah lainnya? Bersama 30.5 menjelaskan terjadinya gelap pada sudut pandang theta tertentu, yang mana tergantung dari jumlah sumber, panjang gelombang, dan jarak antar sumber. How do you use the concept of refractive index to explain the phenomenon of dispersion and absorption? Indeks refraksi N dirumuskan dengan N sama dengan 1 plus N Ki E kuadrat dibagi 2 E0M dikali omega 0 kuadrat dikurangi omega kuadrat. Dengan menambahkan faktor koreksi peredaman, maka N sama dengan 1 plus Ki E kuadrat dibagi 2 E0M sigma K NK per omega K kuadrat dikurangi omega kuadrat ditambah YKI omega. Dispersi, suatu fenomena di mana indeks bias tergantung kepada frekuensi. Penjelasan mengenai dispersi dapat dijelaskan melalui persamaan 31.19 dengan membandingkan nilai omega dan omega 0. Kondisi pertama, apabila omega 0 kuadrat lebih besar dari omega kuadrat, akan dihasilkan nilai indeks bias lebih dari 1. Yang kedua, omega 0 kuadrat mendekati nilai omega kuadrat, akan dihasilkan nilai indeks bias tak terhingga. Yang ketiga, omega kuadrat lebih besar dari omega 0 kuadrat, akan dihasilkan nilai indeks bias negatif. Absorpsi adalah peristiwa yang terjadi ketika suatu gelombang melewati material yang mengakibatkan berkurangnya nilai energi. Penjelasan tentang absorpsi dapat dijelaskan melalui persamaan 31.20. Apabila komponen omega K kuadrat min omega kuadrat kurang dari I gamma K omega, maka akan diperoleh nilai indeks bias imajiner. Pada kondisi tersebut, efek fenomena absorpsi yang paling dominan. Bagaimana kamu menggunakan konsep dari indeks bias untuk menjelaskan fenomena radiation damping dan scattering? Kita kembali mengingat bahwa akibat pengaruh medan listrik suatu sumber, partikel bermuatan akan berosilasi dan meradiasikan sejumlah energi. Besar energi persatuan luas persatuan waktu yang diradiasikan oleh elektron menembus suatu permukaan dinyatakan pada persamaan berikut ini. Energi yang hilang tidak hanya disebabkan oleh elektron yang berosilasi, namun juga disebabkan oleh sistem yang sejatinya ikut berosilasi. Di beberapa tempat di dalam sistem, akan ada yang disebut dengan resistansi radiasi. Resistansi radiasi ini memungkinkan energi yang dibawa oleh elektron teradiasi dengan mengubahnya menjadi energi dalam bentuk lain dan dilepaskan ke lingkungan. Melalui serangkaian operasi matematis, maka didapatkan besar energi total, yaitu sebagai berikut. Radiasi energi tersebut menyebabkan osilasi yang terjadi baik pada elektron maupun sistem tidak akan berlangsung selamanya. Dengan menggunakan faktor Q yang dinyatakan dengan persamaan ini, kita dapat mengetahui bahwa elektron akan berosilasi sebanyak 10 pangkat 7 kali osilasi, sebelum akhirnya energinya habis karena faktor super E. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan osilasi tersebut berkisar pada 10 pangkat minus 8 second. Hal tersebut dinamakan dengan radiation damping, di mana osilasi tidak akan sama terjadi dikarenakan terdapat faktor peredam. Selanjutnya adalah fenomena scattering. Scattering di sini berarti proses penghamburan cahaya. Proses tersebut terjadi apabila ada sebuah sinar yang menumbuk sebuah atom, kemudian atom tersebut berosilasi bersama dengan elektronnya dan meradiasikan kembali cahaya tersebut dalam arah yang sama namun berbeda fase. Total energi cahaya yang terhambur per second di segala arah oleh satu buah atom dinyatakan dengan fenomena scattering ini yang menjadi alasan mengapa langit terlihat biru. Melalui formulasi 32.17, dapat ditarik kesimpulan bahwa total energi yang terhambur akan sebanding dengan energi perluasan persegi yang masuk. Semakin cerah matahari menyinari langit, maka langit akan semakin cerah juga terlihat dari bumi. Saya akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 9, yaitu how do you explain mathematically and graphically the phenomenon of polarization? Kita tahu bahwa ketika suatu muatan berosilasi, maka akan menghasilkan perubahan medan yang diradiasikannya. Ketika medan tersebut sampai pada suatu muatan yang jauh, maka muatan tersebut akan berosilasi karena efek dari medan sumber. Sehingga muatan tersebut menjadi sumber baru yang meradiasikan medan baru. Bila dilihat dari jarak yang jauh, maka gerakan osilasi dilihat secara dua dimensi. Karenanya terjadi perubahan terhadap sumbu X dan Y. Terdapat tiga tipe polarisasi, linear, elliptical, dan circular.
Polarisasi oleh polarisator pada dasarnya adalah membagi komponen-komponen dari intensitas osilatornya. Misalnya, terdapat polarisator dengan sudut theta, maka komponen intensitas yang melewati polarisator adalah setara dengan persamaan pertama. Jika terdapat suatu polarisasi dengan sudut alfa di polarisator sebelumnya, maka intensitas itulah yang akan sampai pada pengamat. Tapi ketika polarisator terletak tegak lurus dengan osilasi sumber, maka yang akan didapati oleh pengamat adalah tidak ada cahaya yang lewat dari polarisator. Ilusi optik untuk brankas. Apa itu ilusi optik untuk brankas? Sebagian orang menyimpan uang dalam brankas. Pengetahuan yang kita dapat dari mata kuliah optika ini bisa digunakan untuk dijadikan sistem pengaman uang dan barang berharga seperti perhiasan dan surat-surat berharga. Cara kerja dan fenomena yang terjadi dapat dilihat di bawah ini. Keterangannya adalah bahwa dimensi H aksen sama dengan H dan karakter dari seluruh sisi dalam brankas adalah serupa. Sistem ini merupakan sistem keamanan brankas tingkat kedua apabila pintu brankas berhasil dibobol. Sistem ini memberikan ilusi bahwa brankas kosong. Sistem ini mudah dipecahkan apabila pengamat mendekatkan sesuatu ke cermin. Maka brankas harus dibuat dengan kedalaman tertentu agar memberikan tipuan yang lebih akurat terhadap pengamat. Trik ini berdasarkan kepada trik sulap yang sudah umum. Trik ini memasukkan benda ke sebuah kotak kosong dan ketika dibuka benda tersebut seakan-akan terlihat hilang.